langsung ke tempat aja, ke ruangan aja ya. Mari. Sana dulu. Nah, ini ruangan. Yuk, mari masuk. Halo Kristo, bagaimana kabarnya? Ya, terima kasih banyak Pak. Kalau dari kabar kesehatan, soal fisik saya sebenarnya baik-baik saja. Puji Tuhan tidak ada masalah kesehatan, hanya saja memang soal emosional sepertinya saya masih ada kendala begitu. Nah, kalau saya boleh tahu kendala apa, maksudnya masalah apa yang kamu alami sehingga kamu merasa bahwa kabarmu kurang baik gitu? Baik. Ya, begini Pak. Sekarang ini saya sudah semester 6. Di akhir semester 6 saya akan masuk semester 7 dan saya akan mulai menyusun skripsi. Ya, hanya saja saya punya ketakutan bahwa masalah saya ini akan mengganggu begitu. Karena memang selama ini saya merasakan depresi begitu Pak. Oke, kamu merasa depresi itu ketika mau memasuki semester 7 ini karena persiapan skripsi ya? Nah, kalau boleh saya tahu ya, itu sejak kapan kamu merasa depresi itu? Maksudnya awal itu bisa terjadi depresi itu kenapa gitu? Kalau saya beritahu. Ya, begini Pak. Sejauh yang saya ingat ya, saya waktu datang ke Jogja sejak semester 1 dan 2 saya masih punya semangat belajar. Bahkan saya aktif dalam berbagai kegiatan. Hanya saja ketika sudah masuk semester 3, semangat saya mungkin karena tekanan dari tekanan akademik, tugas-tugas dan lain sebagainya, saya menjadi kurang semangat dalam hal itu. Dan bahkan hal-hal akademik itu menjadi sumber masalah depresi saya. Tetapi bukan hanya itu sebenarnya. Sejak semester 3 itu, saya mulai merasakan bahwa saya semakin jauh dengan orang tua, dengan keluarga. Soalnya saya dari Makassar. Nah, sementara di Jogja ini memang saya punya keluarga, yaitu om saya. Hanya saja saya memang tidak terlalu akrab dengan beliau. Dan di sini saya sendiri. Dan sejak semester 3 itu kesendirian saya itu semakin semakin memikat saya, semakin membuat saya kurang bersemangat dalam menjalani kegiatan-kegiatan. Oke, baik, terima kasih Kristo. Ya, sejauh ini kamu sudah mulai terbuka. Ini memang menjadi tahap awal yang sangat baik ya, karena kamu bisa mau menceritakan bagaimana persoalan. Nah, yang menarik tadi bahwa di semester awal kamu itu sangat berapi-api untuk belajar, itu sangat termotivasi untuk mengikuti perkuliahan, dan kamu juga menyadari bahwa ketika kuliah nanti akan jauh dari orang tua gitu. Tetapi kok ketika tiba-tiba masuk semester 3, kamu tuh merasa mulai kesendirian, kesepian. Nah, kalau boleh saya tahu, hal apa yang tiba-tiba membuatmu merasa berubah gitu? Sementara di awal kamu sudah punya komitmen bahwa nanti akan sendirian dan kamu juga sudah siap untuk kuliah, tetapi kok tiba-tiba di semester 3 ini yang berubah gitu pikiran? Kenapa kalau saya bilang? Ya. Sebenarnya begini Pak, hubungan saya dengan orang tua itu memang kurang akrab, dan saya bahkan tidak terlalu dekat dengan kedua orang tua saya yang sejak kecil itu memang kurang memperhatikan saya sebagai anak begitu. Ya, saya waktu kesini datang sebagai mahasiswa itu pada tahun pertama memang berapi-api justru karena saya merasa saya bisa bebas dari tekanan orang tua, saya bisa terlepas dari tuntutan-tuntutan orang tua. Hanya saja makin kesini, semakin lama ya, itu justru ternyata jadi masalah bagi saya. Saya mencoba melakukan berbagai upaya untuk membuat pikiran saya lepas dari itu, hanya saja memang tidak terlalu berpengaruh. Dan sampai di semester 6 ini saya khawatir bahwa itu akan semakin mengganggu
aktivitas saya. Bahkan beberapa kali saya bertemu dengan dosen yang mengajak saya untuk lebih berfokus ke kegiatan di kuliah, karena memang ada beberapa kali tugas yang tidak saya masukkan, ada mata kuliah yang saya mengulang, dan itu bahkan karena saya sering tidak masuk kuliah, ada juga kekhawatiran bahwa saya bisa terancam di DO begitu Pak, padahal saya sudah sampai di semester akhir begitu. Ya baik, terima kasih Kristo. Pengalaman yang memang dari awal sudah punya semangat dan merasa akan bebas ya ketika jauh dari orang tua gitu. Tapi dalam perjalanan waktu malah kebebasan ini kamu merasa sendirian gitu. Nah baik Kristo, saya mau tanya, nah apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa kesepian di semester 3 ini? Apa yang kerap kali kamu lakukan gitu ketika kamu mengalami kesepian, kamu merasa rindu dengan orang tua gitu? Apa yang kamu lakukan? Baik, terima kasih. Hal ini juga sudah saya upayakan sebenarnya. Saya juga sudah mencoba secara mandiri sendiri itu berusaha mengatasi hal ini. Salah satu cara saya itu adalah dengan mencoba berbagai kegiatan dan organisasi di kampus, di perkuliahan. Nah, bahkan saya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan, termasuk juga saya masuk dalam BEM. Hanya saja rupanya cara saya ini tidak begitu membantu Pak, justru membuat saya lebih depresi karena membuat saya ini jadi tambah beban. Jadi justru jalan keluar yang saya pilih ini membuat saya lebih semakin depresi, semakin banyak tanggungan, semakin banyak tanggung jawab. Nah, jadi akhir-akhir ini saya mendapat berbagai kritikan dari teman-teman di kepanitiaan dan keorganisasian karena saya dianggap kurang aktif lagi, karena ya itu tadi termasuk karena masalah depresi yang saya lakukan. Ya baik, terima kasih Kristo. Sangat terbuka ya untuk menceritakan pengalaman pribadi ini. Saya rasa sangat bagus sekali untuk tahap-tahap kita ya. Nah kalau saya lihat tadi kamu sudah mencoba untuk mencari jalan keluar gitu, mencari sebuah pilihan yang bisa kemudian membantu untuk mengatasi depresimu gitu, untuk membantu perasaan-perasaan kesepian. Nah tadi kamu dengan mencoba untuk mengikuti berbagai organisasi di kampus. Nah ternyata malah organisasi ini bukan membuatmu merasa lebih bahagia bersama teman dan sebagainya, tapi kok malah semakin mengalami depresi karena banyaknya tugas. Nah tadi kalau saya boleh mengulangi lagi seperti dikatakan Kristo di awal tadi terkait dengan orang tua, mungkin itu menjadi faktor utamanya kenapa Kristo itu bisa merasa kesepian. Kalau saya boleh tanya, sejauh ini seperti apa komunikasi dengan keluarga? Apakah masih terjalin baik atau malah sudah ada ketersendatan atau malah hambatan untuk berkomunikasi dengan orang tua? Ya, begini Pak, sejak saya ke Jogja ini dan sejak mulai kuliah, sebenarnya saya memang jarang sekali menghubungi orang tua, selain untuk keperluan minta uang untuk kuliah dan meminta biaya hidup, atau pada saat saya sakit. Selain itu, di luar itu saya tidak pernah menghubungi menanyakan kabar, karena memang saya merasa segan dengan orang tua. Jadi saya punya ketakutan sendiri bahwa orang tua ini akan menolak saya begitu, merasa bahwa kepedulian orang tua kepada saya itu sepertinya minim sekali. Bahkan kalau saya meminta sesuatu itu akan cukup sulit. Bahkan saya sering pusing sendiri bagaimana cara meminta kepada orang tua begitu. Ya mungkin karena saya mengambil jarak itulah saya makin khawatir, semakin tidak akrab dengan orang tua begitu. Baik.
kalau saya lihat secara keseluruhan dari ceritamu ini, bahwa kamu sebenarnya ini merasa segan dengan orang tuamu itu, takut dihukum dan sebagainya. Ada perasaan yang kemudian timbul dari perasaanmu bahwa orang tuamu itu tidak terlalu memperlakukan kamu dengan baik gitu. Nah, sementara dari sisimu sendiri, kamu ada perasaan segan dengan mereka sehingga kamu jarang berkomunikasi dengan mereka. Ya, nah kalau saya sarankan, ini sebenarnya soal kendala terkait dengan komunikasi. Kalau saya boleh sarankan, minggu depan Kristo itu bisa mencoba, kalau Kristo masih mau pengen sini lagi, kita latih bagaimana sih cara komunikasi yang baik dengan orang tua gitu. Itu sebagai tahap minggu depan kalau Kristo pengen lagi kesini gitu, sebagai tahap supaya nanti komunikasi dengan orang tua itu bisa berjalan yang baik. Dan ini nanti membantu Kristo ketika nanti Kristo pulang libur, itu bisa membangun sebuah relasi yang baik dengan mereka. Kristo bisa menceritakan pengalaman yang Kristo alami terkait dengan masalah di kampus, terkait dengan kebutuhan dan juga kerinduan yang Kristo alami dengan mereka. Itu yang saran saya boleh berikan kalau saya lihat secara keseluruhan tadi ya. Nah, bagaimana dengan Kristo sendiri untuk upaya supaya nanti bisa bicara dengan baik dengan mereka ini? Ya, saya sendiri merasa sepertinya solusi yang Bapak berikan ini cukup sesuai untuk saya, dan saya bersedia untuk mengikuti karena saya meminta pertolongan Bapak memang dari keinginan saya sendiri untuk ini mengatasi kekhawatiran saya, khususnya saya ingin mengatasi ini sebelum saya memulai skripsi supaya pada saat mengerjakan skripsi nanti lancar begitu Pak. Ya, kalau Bapak menyarankan untuk memperbaiki komunikasi itu sepertinya cukup sesuai untuk saya, dan saya bersedia untuk mengikuti. Oke, baik, terima kasih Kristo karena kamu sangat pengen untuk berubah, dan kebetulan juga karena supaya nanti pikiran lebih lega ya ketika skripsi nanti. Oh iya, baik, terkait dengan skripsi sendiri bagaimana, apakah sudah ada kepikiran untuk membuat skripsi atau malah karena terhalang pikiran sendiri sehingga belum ada istilahnya belum ada kepikiran untuk buat tema-tema skripsi, atau malah sudah ada kepikiran untuk membuat tema? Kalau soal skripsi sendiri Pak, saya juga sebenarnya sudah punya beberapa ide untuk tema-tema skripsi. Hanya saja untuk tingkat lanjutnya menghubungi dosen, membuat proposal dan mencari sumber itu memang masih kurang, dan bahkan belum ada gerakan atau rencana untuk itu karena ya masih bergulat dengan persoalan sekarang. Dan saya masih fokus untuk itu dulu Pak, sehingga untuk skripsi itu masih belum ada tindak lanjut. Baik, terima Kristo. Saya juga memang sangat mengharapkan supaya nanti kamu tuh mengerjakan skripsi dengan baik dan juga lancar dan juga tepat waktu tentunya. Saya sangat mengharapkan itu, dan untuk bisa menjalankan itu dengan baik memang sangat saya sarankan untuk menyelesaikan dulu apa yang Kristo hadapi saat ini itu terkait dengan persoalan Kristo. Nah, karena itu saya sangat mengucapkan terima kasih dengan Kristo atas kepercayaan terhadap saya untuk menceritakan pengalaman Kristo dan juga melalui dengan saya. Ini sangat baik bagi saya karena Kristo ternyata sangat terbuka ya untuk menceritakan pengalaman-pengalaman ini. Ya, baik Kristo, saya rasa untuk tahap pertama ini hanya seperti itu dulu gitu ya. Dan untuk tahap selanjutnya nanti akan kita atur secara bersama, dan setelah selesai ini kita secara bersama-sama untuk membuat jadwal gitu supaya nanti bisa ada keselarasannya antara waktu saya dan juga waktu Kristo gitu. Itu untuk tahap-tahap berikutnya, supaya nanti minggu depan Kristo datang sering waktu juga, dan saya juga punya waktu yang luang untuk Kristo juga gitu, sehingga nanti untuk tahap keduanya bisa lancar seperti hari ini. Kurang lebih seperti itu Kristo, atau ada tambahan lagi yang mau disampaikan? Kalau dari saya cukup. Oh, seperti itu dulu ya. Ya. Baik Kristo, saya rasa seperti itu dulu. Saya mengucapkan terima kasih ya karena sudah mau mempercayakan saya. Oke, baik, terima kasih Kristo. Setelah seperti ini kita sekarang kurang tamu dulu ya untuk membuat jadwal kita ya. Oke, mari. Terima kasih juga. Oke, mari kita sama-sama kurang tamu dulu ya. Mari.